Halo pemirsa semua, ketemu lagi di YouTube channel Java Global Futures bersama dengan saya Suendi Simanjuntak. Dan pada video kali ini kita spesial ya, karena kita mau talk show bersama dengan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia atau BKDI. Dan ini masih dalam rangka Bulan Literasi Keuangan, Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Oke, langsung saja saya sudah ditemani dari BKDI bersama dengan Bapak Anang Wicaksono. Apa kabar Pak Anang? Pagi teman-teman. Oke, ya teman-teman, topik pembicaraan kita adalah menimbang emas sebagai safe haven di tengah ketidakstabilan ekonomi. Pak, kita mau ngomongin soal emas nih Pak. Monggo. Tapi sebelum kita ngomongin emas sebagai safe haven dan lain-lain, mungkin kita ngobrol tentang apa itu BKDI sih Pak. Oke, mungkin teman-teman banyak yang trading tapi nggak tahu apa itu bursa BKDI segala macam. Oke, Mas Wendy dan teman-teman semua. Jadi Bursa Komoditi Derivatif Indonesia atau yang lebih sering dikenal sebagai ICDX. ICDX itu sebenarnya Indonesia Commodity Derivative Exchange, jadi bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Jadi kami itu adalah Self Regulatory Organizations. Jadi pihak yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pasar. Jadi namanya SRO. Jadi kayak lembaga semi pemerintah lah. Jadi kalau teman-teman mungkin akan lebih enak begini. Kalau teman-teman kalau transaksi saham obligasi kenal SRO-nya namanya Bursa Efek Indonesia. Nah, tapi kalau perdagangannya komoditi dan derivatif itu SRO-nya itu adalah Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia. Nah, kalau pakai versi Inggrisnya lebih mudah bedainnya. Kalau Bursa Efek Indonesia teman-teman kenal dengan IDX, tapi kalau di BKDI teman-teman kenalnya dengan ICDX. Jadi C di tengah itu untuk komoditi. Itulah supaya enak aja. Ya, biar tahu ya. Jadi ada Bursa BKDI di Indonesia. Oke, Pak. Sebelum kita ngomongin emas yang jauh ya Pak ya. Oke, monggo. Apa aja sih Pak produk-produk andalan dari BKDI ini Pak? Oke, jadi sebenarnya kalau terkait dengan instrumen yang diperdagangkan atau produk yang bisa diperdagangkan melalui ICDX, yang perlu difahami oleh teman-teman semua bahwa SRO itu tidak berdagang ya. Bursa Efek tidak berdagang, tidak mentransaksikan sahamnya. BKDI tidak mentransaksikan sahamnya. Jadi mereka adalah otoritas penyelenggara pasar. Yang bertransaksi siapa? Yang bertransaksi adalah para pelaku pasar. Gitu ya, para pelaku pasar. Nah, para pelaku pasar kalau di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia itu ada dua jenis. Ada yang disebut pedagang berjangka, ada yang disebut dengan pialang berjangka. Jadi kalau masyarakat ingin bertransaksi melalui jasa perantara pialang berjangka seperti Java ini, member kita gitu ya. Kemudian kalau bicara tentang instrumen produknya macam-macam. Ada, kita sebut sebagai kompleks. Ada yang namanya instrumen kontrak derivatif, kontrak berjangka derivatif berbasis misalkan underlyingnya kelapa sawit. Itu ada CPO-TR, ada OLEN-TR, nama kontraknya ya. Itu yang CPO-TR cukup rame sekarang ditransaksikan. Kenapa? Karena tahun kemarin kita ditunjuk oleh pemerintah sebagai penyelenggara bursa CPO. Jadi sudah ada peraturannya sudah keluar kemarin. Jadi kita ditunjuk sebagai penyelenggara bursa CPO. Gitu ya. Kemudian setelah sawit kompleks kita punya gold kompleks. Gold kompleks itu adalah kontrak-kontrak berjangka atau derivatif yang underlying asetnya dari emas, komoditi emas. Macam-macam. Kita punya gold GR yang bisa secara fisik. Kita punya gold UD. Gold UD itu emas denominasi US dollar. Kalau misalnya umum, kalau di sistem perdagangan alternatif orang kenalnya sebagai XAU, USD, gitu ya. Kemudian ada Gold ID. Gold ID itu emas denominasinya rupiah per gram. Jadi dalam konteks dalam rupiah. Nah, semua produk emas ini variannya ada dua. Ada yang mini, ada yang mikro. Ya kalau kita pakai bahasa di SPA, levelnya mini sama mikro. Bahkan yang paling baru bulan kemarin. Bulan ini ya, akhir bulan kemarin, awal bulan ini, saya agak lupa persisnya. Kita sudah launching, mendapatkan persetujuan untuk Gold ID 1. Gold ID 1 itu adalah kontrak derivatif emas yang satu lotnya itu setara dengan 1 gram emas. Oh, sekarang lebih kecil. Berarti sangat kecil banget kan? Sangat kecil banget dan sangat terjangkau. Karena kalau transaksi di perdagangan jangka komoditi itu kan pakainya margin ya, bukan cash, bukan tunai. Jadi kalau nilai kontraknya kalau Gold ID 1 itu kurang lebih sekitar, sekarang harga emas berapa? 1,5 juta, 1,4 juta gitu ya? Iya betul Pak. Berarti marginnya kurang lebih sekitar 20 ribuan.
orang sudah bisa bertransaksi emas di bursa. Di bursa. Gitu ya. Itu yang emas. Kemudian ada kontrak gulir harian mata uang asing. Ya teman-teman pasti kalau yang Forex, transaksi ya. Forex sudah familiar, paham ya. lah. Ya, ada yang mayor pair kayak Euro Iya. USD, GBP USD, ada yang cross pair Cross. gitu ya. Iya. GBP GPY atau GP EUR. Kemudian ada lagi yang eksotik. Oh, Eksotik iya, itu kontrak juga. pair mata uang yang jarang diperdagangkan. Misalkan rubel Rusia, ya kan, yuan Cina dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kontrak berjangka derivatif itu minyak mentah. Minyak mentah. Sama juga, ada yang berbasis kuotasinya US dollar, ada yang berbasis kuotasinya rupiah. Rupiah juga. Dan semua kontrak-kontrak multilateral yang ada di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia itu paling besar ukurannya adalah mini. Mini ya. Mini itu berarti 1/10 dari kontrak standar yang biasa teman-teman kenal di SPA. Betul. Gitu. Kurang lebih gitu. Wah, mantap ya, Semuanya punya pelakunya sendiri-sendiri masing-masing. Pak. Oke, ya pemirsa, jadi BKD ini punya produk varian yang banyak sekali ya. Dan bahkan untuk modalnya ya Pak ya. Ya. Jadi modalnya mulai dari yang mini sampai ke yang mikro. Ya. Oke. Pak, jadi nanti kita mungkin lanjut lagi ke Monggo. spesialis produk di sini ya. Tapi kita ngomong lagi nih Pak ke topik kita nih Pak. Kita mau ngomongin soalnya emas ya Pak ya. Ya, monggo. Karena mungkin pemirsa nih mau mana nih ngomongin emasnya. Oke. Oh, Karena mereka emas mendengar karena emas. pada suka emas ya, Iya. pada transaksinya di emas. Oke. Iya Pak, Ya. apalagi kan tahun ini emas cetak rekor terus. Iya, Pak, 60-70% volume transaksi industri perdagangan berjangka komoditi Indonesia juga masih di di emas. emas, masih di emas ya Pak ya. Masih di emas. Oke. Baik yang di on exchange, artinya multilateral yang transaksi di dalam bursa, maupun yang sistem Atau yang perdagangan bilateral. alternatif. Yang bilateral itu hampir 60-70% setahu saya data terakhir masih di emas. Masih di emas ya Oke. Pak. Jadi emas memang masih primadona ya Pak ya. Ya, Jadi kalau Memang. prospek emas sendiri gimana Pak? Maksudnya untuk ke depan buat prospeknya gimana nih ya kan? gini, sejak zaman eyang-eyang kita dulu, kan gitu ya ngomongnya. Iya. Mereka itu percaya sama emas. Kalau di dalam ekonomi modern, bank sentral pada saat sebelum masif kemudian pengurangan cadangan emas yang kemudian beralih ke uang itu masih percaya dengan emas. Iya. Dan pada saat dunia lagi krisis seperti ini, ya teman-teman sama-sama tahu kondisi dunia sedang tidak baik-baik Iya, saja betul. secara ekonomi. Itu pun juga orang kembali gitu. Kembali berpikir, semua orang kembali berpikir untuk kemudian menambah aset Cadangan atau backup emas, mereka dalam bentuk emas. Hampir semua bank sentral. Kalau teman-teman ikutin berita terakhir-terakhir kan banyak sekali kan. Akuisisi, pembelian aset baru dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya bagaimana prospek emas ke depan? Emas itu dari zaman dulu sampai sekarang masih dipercaya sebagai aset yang memiliki fungsi nilai. Iya. Karena ibaratnya gini, ibaratnya emas itu kan dikenal sebagai salah satu komoditi yang anti inflasi. Betul Pak. Karena sebelum dunia kenal yang namanya mata uang yang berbentuk kertas, Iya. mereka itu nilai tukarnya itu pakai logam mulia. Salah satunya emas. Pada suka nonton film kungfu nggak? Iya. Kalau ada mata uangnya yang dalam bentuk Ya, logam logam. lak itu kan dalam bentuk perak Iya. atau kemudian tembaga atau kemudian emas. Sampai kemudian dunia mengenalkan yang namanya koin, kemudian beralih menjadi uang kertas. Nah sekarang ini mulai ada tendensi untuk kembali memperkuat backup emas di masing-masing negara itu melalui bank sentralnya. Ya aku pikir sih ke depan emas masih relatif kondisi ini akan tetap bertahan sampai ke depan. Kemarin sempat ada asumsi bahwa bisakah kripto menggantikan emas? Ya. Saya pribadi ya, ini disclaimer aja, teman-teman bisa punya analisa yang lain. Tapi saya pribadi merasa bahwa itu nggak akan bisa. Nggak bisa ya Pak ya. Nggak akan bisa. Emas is emas. Emas is emas. Jadi itu sudah dipercaya gitu. Oke. Jadi ini akan, kalau bicara dari peluang transaksi, apakah dalam jangka panjang potensinya bergerak naik, saya melihat ada kecenderungan gitu. Karena level historis 2000 sudah tembus. Iya. Orang 2000 dulu, ceritanya kan 2000 dulu kan, 2100, 2000 sekian gitu kan. Oke. Orang berpikir di situ udah tertinggi nih, emas balik lagi. Begitu dia naik ke 2500, itu sudah sinyalemen pertama. Kalau di komoditi kita bilang ada cycle ya. Iya. Jadi kalau misalnya biasa bergerak di sini, nanti kemudian karena satu perubahan situasi, dia range-nya naik nih ke sini. Range-nya naik nih ke sini. Dalam kasus emas, saya melihat break ke 2500 itu sinyalemen awal, tapi harus dibuktikan dulu. Apakah kemudian dia bisa bergerak naik lebih tinggi.
gitu. Kalau buat dari sisi investasi kan yang prinsipnya ya kalau misalnya saya nyimpen emas ibaratnya cuma 1 gram aja ya, tunggulah 10 tahun 20 tahun lagi. Karena orang bilang katanya cycle komoditi itu bergerak kurang lebih sekitar 10 tahun sekali. 10 tahun sekali. Ya kan? Ya kalau ini kemudian 500 600 tembus, ya who knows, ramalan beberapa teman-teman termasuk analisnya Citibank bisa sampai ke 3.000 bisa aja. Iya. Bisa aja terjadi. Betul. Tapi ingat bahwa market itu bergerak sangat dinamis. Iya. Ya kan? Artinya sesuatu yang sekarang dipercaya sama orang dengan perubahan lanskap dan lain sebagainya itu bisa membuat kebalikan, Pak. bergeser lagi. Nah, itu kan pentingnya kita analisa teknikal kan, lihat selalu fundamental kan gitu, guys. Oke, pemirsa. Satu pertanyaan saya tadi udah dijawab semuanya. Udah diborong pertanyaannya dan lengkap. Jadi kalau teman-teman tadi dengerin pandangan dari Pak Anang itu udah banyak mencakup lengkap. Jadi bagaimana ke depannya itu Mas memang tidak tergantikan, bahkan kalaupun ada sekarang aset-aset kripto macam-macam tetap belum bisa tergantikan, dan bahkan ke depannya harga emas memang masih tetap mengkilap ya. Jadi teman-teman yang suka trading emas ataupun investasi emas nggak salah ya, tetap itu masih tetap nomor 1. Pak, pertanyaan saya tadi udah Bapak jawab ya. Oh, gitu ya. Kita menimbang emas ini. Sekarang kita bahas mengenai produk emas, Pak, yang ada di BKDI. Kita tahu ada produk baru namanya GoFX ya, Pak ya. Oke. Nah, ini mungkin Bapak bisa jelasin kepada pemirsa nih, Pak, rekan-rekan, supaya mereka pernah dengar atau melihat promosi-promosi tentang GoFX tapi mau tahu lebih banyak lagi, Pak. Oke, sebelumnya saya ingin sampaikan terima kasih dulu ya. Pak. Sudah ada kesempatan podcast. Sebenarnya ini kalau bagi kami atau bagi saya khususnya itu kesempatan untuk klarifikasi sebenarnya. Jadi kadang kan begini ya, di era media sosial yang sangat masif itu kan informasi bisa datang dari mana saja. Betul. Maka kemudian bisa jadi informasi yang bersebaran itu bukan informasi yang A1 atau informasi yang mungkin sudah melenceng dari aslinya. Maka juga penting bagi kita gitu ya sebagai penerima informasi untuk selalu mengecek kebenaran dari informasi yang disampaikan, dan effortnya nggak banyak kan, sekarang teknologi sudah sangat terbuka. Jadi gini, terkait dengan GoFX ini saya ingin sampaikan satu hal. GoFX itu bukan produk, bukan. Itu dulu klarifikasinya. Jadi GoFX itu bukan produk, tapi nggak salah loh, karena banyak orang memahami GoFX itu seolah-olah produk. Iya, padahal bukan. Itu ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya apply account demonya IC yang di bursa melalui Java misalkan ya, apply account demo, kemudian searching di MarketWatch, kalau teman-teman transaksi biasa pakai MetaTrader, klik GoFX, nggak akan keluar. Kenapa? Karena dia bukan produk. Satu itu. Sudah bukan produk, jelas-jelas GoFX bukan pialang. Nah, ini kadang-kadang. Karena gini ya, saya nggak tahu kemarin tiba-tiba iseng-iseng dikasih informasi sama teman-teman akademian. Kita manggilnya kalau teman-teman kita itu keluarga besar akademian gitu. Ada yang ngasih info, Mas, itu ada pialang di negara X, namanya GoFX. Tapi warnanya nggak orange, warnanya merah. Oh, masa? Saya searching dong, saya minta tim kan. Coba aja dicari tahu gitu. Ternyata bener ada. Ternyata bener ada. Jadi kadang-kadang kan itu bisa menimbulkan salah persepsi ya. Jadi ini terima kasih ada kesempatan ini. Jadi GoFX itu sebenarnya itu adalah kampanye produk-produk multilateral yang ada di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Karena produk-produknya itu tadi saya sudah sebutin ya. Ada gold dengan sekian variannya, kemudian ada forex dengan sekian variannya, kemudian ada crude oil dengan sekian variannya. Kita pusing kan ngasih judul apa ya enaknya judul kampanye supaya catchy di level publik gitu ya. Akhirnya kepikiran ya udah GoFX aja lah. Tapi ingat kan bukan cuma gold oil forex, ada tadi yang sawit, ya kan? Jadi itu ya. Jadi GoFX itu adalah kampanye multilateral. Nah, sedikit cerita tentang GoFX, kampanye GoFX ini. Kenapa kemudian kita perlu kampanye GoFX? Kalau teman-teman pahami bahwa kebanyakan transaksi perdagangan jangka komoditi itu sampai sekarang masih dilakukan di luar bursa. Bahkan lebih banyak lagi di entitas ilegal. Jadi ada kebutuhan untuk kemudian mengedukasi publik, tidak hanya teori saja, tapi disediain instrumennya, prakteknya gitu, Itu
Salah satunya adalah melalui revitalisasi produk-produk tadi, ukurannya kita turunkan jadi mini mikro supaya lebih terjangkau. Kemudian subjek komoditinya kita buat yang lebih dekat gitu ya, dengan keseharian para trader, gold, oil, forex gitu kan, yang banyak volume transaksinya. Jadilah itu kampanye GoFX. Kondisinya kurang lebih seperti itu, sehingga teman-teman bertransaksi gold yang sama, forex yang sama, oil yang sama, komoditi yang sama, analisanya sama, fundamentalnya sama. Hanya yang perlu dipelajari lapangannya agak berbeda. Karena kalau yang biasanya bilateral di luar bursa, yang ini di bursa pelaku lawan pelaku. Maka kemudian tentu ada perbedaan, sedikit perbedaan mekanisme ya. Tapi kalau itu sudah bisa difahami dengan baik, maka nanti ketika transaksi di BKDI mungkin ketemunya tidak hanya dengan gold, oil, forex. Teman-teman bisa ketemu dengan misalkan semua komoditi asli Indonesia. Jadi kalau di bursa itu kami diberikan kewenangan undang-undang untuk membuat kontraknya. Tentu sebelum dirilis itu minta persetujuan Bapepti. Kan suka salah dipahami kan bahwa kontrak itu kewenangannya ada di Bapepti. Enggak. Itu saya tegesin aja enggak. Kontrak itu kewenangan pembuatannya ada di bursa. Oleh undang-undang disampaikan seperti itu. Hanya pada saat bursa ingin merilis ke publik, maka harus ada persetujuan pemerintah melalui Bapepti. Gitu. Nah, produknya bisa apa saja? Oh, tergantung, semuanya bisa dijadikan produk berjangka, kontrak berjangka. Semuanya tergantung para pelaku usaha. Pelaku usaha itu bisa macam-macam ya. Bisa teman-teman pialang berjangka, teman-teman pedagang berjangka, atau juga kalau di BKDI kita punya banyak pasar fisik. Nah, teman-teman fisik kan butuh mitigasi lindung nilai dalam bentuk paper tradingnya ya. Nah, itu bisa ayo diusulin. Beberapa sudah ngusulin ke kita misalkan, kenapa yang Mas Gold ID ini nggak bisa sampai serah terima? Kita tampung. Kalau sudah ditampung, nanti akan ada proses riset gitu ya dari teman-teman di riset development sampai kemudian terjadi formulasi. Produknya kayak apa, bisa di-share balik ke teman-teman pelaku. Ini loh yang dimauin gitu kan. Jadi lebih begitu prosesnya. Jadi sekali lagi, GoFX itu kampanye multilateral gitu. Di dalamnya ada gold sekian banyak tadi yang saya sampaikan, ada crude oil, ada forex, ada sawit, dan nanti ke depan masih banyak lagi varian komoditi yang lain di dalam kampanye multilateral GoFX. Gitu, Mas. Lengkap. Saya pertanyaannya saya satu, dijawabnya lengkap sama Bapak ini. Oke, jadi Pak, kita mau mengerucut ya Pak ya. Jadi produknya di multilateral ada ya Pak ya, di bursa kita. Nah, tapi kelebihannya apa nih Pak? Kelebihan trading di BKDI daripada maksudnya di multilateral dengan produk yang sama seperti di bilateral untuk trading daripada trading di yang biasa gitu Pak. Apa aja Pak kelebihannya? Jadi gini, kalau dari sisi kelebihan sebenarnya bisa dibilang kelebihan, bisa masing-masing punya kelebihan kekurangan ya. Sama ilustrasinya kayak begini. Kayak teman-teman kalau misalnya transaksi di bursa itu kayak teman-teman transaksi di pasar tradisional. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya apa? Teman-teman bisa nawar loh. Ya kan? Bisa nawar, bisa nawarin harganya sendiri. Sementara kalau misalnya dalam konteks transaksi bilateral kayak sistem perdagangan alternatif atau OTC lah yang ilegal pada umumnya itu kan teman-teman nggak bisa nawar. Ya harganya sudah disediakan sama si penyelenggara perdagangannya gitu kan, tinggal mau ngambil atau enggak. Ibaratnya kalau misalnya Anda masuk Alfamart nggak mau ya pindah seberangnya Indomaret gitu kan. Itu jadi kelebihannya kalau di B2B itu bisa dibilang kelebihan, itu juga ada kebebasan penawaran. Masing-masing orang, pelaku yang buyer atau seller itu bisa menawarkan harganya sendiri. Nah, harga yang sudah ditawarkan masuk ke bursa itu akan diurutkan oleh matching engine bursa berdasarkan urutan penawaran terbaik. Nah, kalau ada yang penawarannya match, bahasa kita match ya, makanya kita disebut matching order. Match, buy, misalkan di harga 1.000, yang sell mau di harga 1.000, jadi itu transaksi, maka dia akan membentuk harga yang ada di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Kurang lebih prosesnya seperti itu. Kalau dibilang kelebihan ya menawar. Yang kedua, kalau dari sisi keamanan itu bisa dibilang ada kelebihannya di situ, terutama terkait dengan margin. Tapi ya konsekuensi logisnya kadang-kadang yang aman itu agak sedikit mahal. Ya kan? Jadi satu sisi bagi teman-teman yang berpikir asal murah itu bisa menjadi sebuah kekurangan. Jadi ini plus minus ya. Contoh misalkan di penetapan margin. Kalau di bursa itu kan semua transaksi yang di bursa akan dijamin oleh yang namanya lembaga clearing berjangka. Nah, lembaga clearing berjangka pada saat menjamin dia akan melihat kan volatilitas pergerakan si komoditi itu seberapa sih. Karena kembali lagi kita balik ke pemahaman awal, perdagangan berjangka itu kan bukan beli tunai.
Tidak beli tunai. Jadi pembeli dan penjual pada saat mau jual beli, dia deal nih dengan kontrak berjangka. Disebut kontrak berjangka karena penyelesaian kewajiban para pihak di waktu kemudian. Nah, kalau transaksi model seperti ini kan, kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa misalnya kayak beli rumah, dealnya sekarang, selesainya nanti, ya kan, pelunasan sama serah terimanya nanti. Atau misalnya apa, teman-teman jadi reseller, ya kan, kondisinya kan tidak di depan deal beli barang dulu, tidak nyetok barang dulu gitu. Jadi transaksi berjangka itu membuat orang itu bisa bertransaksi dengan modal yang relatif kecil sebenarnya. Karena pada saat di depan, karena transaksinya berjangka hanya butuh 2 syarat. Satu, diikat dengan kontrak. Yang kedua, masing-masing pihak menjamin. Iya nggak? Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu, maka kalau bicara tentang kelebihan perdagangan berjangka secara umum, tidak hanya GoFX sebenarnya, maka modal yang dibutuhkan itu lebih kecil daripada transaksi tunai. Stop dulu Pak. Lanjut. Stop dulu nih. Jadi kita langsung nih ke poinnya ya. Jadi salah satu kelebihannya tadi dari keamanan udah pasti karena dilakukan di bursa ya Pak ya. Legal pasti lah ya. Dan ada lembaga penjaminnya. Terus modal, nah ini modal nih Pak. Jadi modalnya berapa nih Pak? Untuk relatif lebih kecil. Relatif lebih kecil. Jadi gini, untuk ngitung modalnya itu berapa, kita harus merujuk dulu bahwa persyaratan apa orang bisa berdagang. Maka dia harus mampu untuk membayar jaminan atau margin, ya kan? Besaran marginnya berapa? Besarannya marginnya nggak sampai 5% dari total nilai aset, atau kita sebut istilahnya notional value gitu ya. Contoh misalkan yang tadi yang paling baru nih, produk yang paling baru di kampanye multilateral GoFX Gold ID 1. Itu kan size kontraknya 1 gram emas, ya. 1 gram emas itu berarti kurang lebih kalau nilai sekarang mungkin di sekitar 1.400.000, 1.500.000. Coba dihitung 2%-nya berapa. Ya kan? Berarti kurang lebih di bawah 30.000 jaminannya. Jadi untuk transaksi 1 lot itu dengan memiliki uang 30.000 itu sudah bisa menjamin. Hanya perlu diingat, pada saat transaksinya ini belum selesai, sementara setiap hari itu kan pasti ada kewajiban keuangan dari para pelaku. Kalau yang untung, dia dapat untungnya. Kalau yang rugi, harus ada uang yang bisa ditarik dari rekening dagangnya untuk diberikan pada pelaku transaksi yang untung. Karena dagang kan begitu, tidak simsalabim, tidak abrakadabra, semua ada hitung-hitungan ekonomisnya kan. Nah, sehingga kalau misalnya kondisinya seperti itu, anggap saja dana yang harus ditaruh di dalam rekening dagangnya sewaktu-waktu kalau pas rugi bisa ditarik oleh lembaga penjamin, bisa aja 3 kali lipatnya. Berarti 3 kali lipatnya berapa? 120 tambah 30, 150.000 bisa transaksi 1 lot. Jadi kalau dari BKD, kalau dari BKD sendiri Pak, misalnya ini kan meluncurkan produk, misalnya yang campaign tadi, campaign GoFX ataupun yang Gold ID yang baru. Jadi kalau ada orang mau mulai bikin akun ya buat trading, start from berapa Pak? Maksudnya ada aturannya nggak Pak? Iya, jadi sebenarnya kalau start from itu kan berarti merujuk pada yang terkecil. Tapi sebenarnya kelasnya itu kalau produk instrumen berjangka derivatif di BKD itu mulai yang nano sampai yang mini. Ya kalau Gold ID tadi hitungannya kan nano kan jatuhnya kalau di SPA. Di bawahnya mikro ya Pak? Di bawahnya mikro. Sementara kalau yang mikro misalnya kita ambil emas mikro itu misalnya Gold UD Mikro. Gold UD Mikro itu sekarang margin jaminannya kurang lebih sekitar, kalau nggak salah sekitar 24-25 US dollar. Berarti itu kalau misalnya mau mulai berarti buka rekeningnya kurang lebih kan kalau 3 kali lipatnya berarti sekitar 75. Berarti $100. $100 sudah bisa transaksi 1 lot. $100 berapa sih sekarang? Mungkin 1,5 juta ya Pak. 1,5 juta ya. 1,5 juta ya. Kalau crude oil itu marginnya kurang lebih sekitar 4%. 4% berarti kalau misalkan kondisinya sekarang mungkin 1 lot itu jaminan yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 600-an ribu. Berarti kalau 3 kali lipatnya berarti kurang lebih sekitar 2,5 atau 3 jutaan sudah bisa transaksi. Artinya kalau merujuk pada itu, kalau mau ambil yang paling banyak ditransaksikan kan yang di level mikro nih. Maka dengan dana 3 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan saja orang sudah bisa bertransaksi langsung ke bursa. Tentu bahasa langsung ke bursa ini sering disalahpahami seolah-olah bursa menerima nasabah. Bursa tidak akan pernah bisa menerima nasabah. Hanya tempat ya Pak ya. Tempat. Jadi ketika publik atau masyarakat ini bertransaksi, produk-produk ini tertarik,
bisa hubungi pialang berjangka anggota Bursa Komoditi Derivatif Indonesia seperti Java ini, kemudian apply yang terkait dengan pembukaan rekening transaksi nasabahnya, maka begitu sudah punya rekening misalkan di Java, bisa transaksi semua produk-produk yang saya sebutkan tadi, gitu. Gitu kurang lebih. Pak, kalau ngomongin likuiditas harga di yang bilateral kan tahu sendiri Pak, kalau harga emas kan cepet ya Pak ya. Kalau transaksi di multilateral gimana Pak? Likuiditas harga sekarang Pak? Jadi kalau di multilateral sering kali teman-teman, terutama di PBK ya, itu berpikir bahwa di multilateral itu pasarnya kurang liquid. Tapi itu nggak berlaku kalau di BKDI. Di BKDI sejak 2019 kampanye multilateral ini diluncurkan, itu ketika pada saat peluncurannya kita sudah komit dengan beberapa teman-teman yang disebut sebagai market maker. Nah, market maker ini yang kemudian menjadi biasanya di awal-awal perdagangan itu mereka menawarkan harganya masing-masing kan. Sehingga itu yang kemudian memancing likuiditas yang lebih besar lagi dari para pelaku. Kalau bicara likuiditas, sekarang ini kontrak multilateral di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia mungkin mencapai 100 lebih kontrak ya. Mungkin sekitar 150 lebih kontrak. Yang di emas sendiri mungkin ada sekitar 8 atau sampai 10 instrumen gitu. Nah, likuiditasnya masing-masing. Tetapi kalau kita mengacu pada yang secara aktif ditransaksikan oleh para pelaku pasar di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia, dalam 1 bulan, kalau kita 1 bulan atau 1 minggu? 1 minggu ya. 1 minggu kalau kita lihat laporan yang masuk dari Departemen Pengawasan Pasar, itu total volume transaksi yang tercetak itu bisa di kisaran 50 ribuan lot. 1 minggu ya Pak ya? 1 minggu ya Pak? 1 minggu. Bahkan ada, aku cerita sedikit ya, ada teman-teman pelaku pasar seperti anggota bursa ya, seperti PT Java, tapi ini perusahaan yang lainnya, itu memfasilitasi nasabahnya hanya transaksi di multilateral saja. Justru kebalikan dari yang trennya Pak? Iya, dan mereka merasa bisa hidup gitu. Ya tentu masing-masing kan punya strategi bagaimana ngurusin korporasinya, bagaimana masarin ke nasabahnya, bagaimana mengenalkan dan lain sebagainya. Tapi in the fact ada perusahaan yang benar-benar sudah 4 tahun beroperasi itu hanya menawarkan produk multilateral. Ada juga teman-teman pialang yang misalkan selama ini kan pialang legal itu kalau di level publik itu sering kali kadang-kadang dianggap wah itu kan transaksinya lawan bandar semua atau SPA semua. Tapi faktanya adalah di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia yang saya sangat tahu datanya, ada teman-teman pialang yang memfasilitasi ada transaksi multinya, ada transaksi SPA-nya, volumenya ada yang so-so, ada volume yang lebih besar multinya. Walaupun memang harus diakui bahwa sebagian besar yang sudah konvensional sejak zaman dulu memang sudah terbiasa transaksi di SPA. Tapi salah satu pialang yang mungkin sangat populer ya di level publik pun juga transaksi multilateral, produk-produk GoFX. Bahkan promo itu kita juga berpengaruh ke pialang. Oke, terima kasih Pak penjelasannya. Jadi sekarang pasar atau perdagangan multilateral juga sudah ramai ya Pak ya? Sudah ramai. Sudah makin dikenal masyarakat ya Pak ya? Dengan produk-produk varian-varian yang ada di SPA juga ya Pak ya? Nah Pak, saran Pak, buat misalnya gini, ada dia mungkin yang penonton gitu ya, mungkin dia udah punya pengalaman trading gitu ya, udah mungkin dulunya gitu ya. Kalau zaman mungkin 10 tahun ke belakang kan internet belum terlalu seperti sekarang, sosmed, mungkin mereka kurang edukasi, jadi mungkin tradingnya loss segala macam. Nah, mungkin Bapak bisa kasih tips ya supaya mereka mungkin tertarik lagi untuk trading misalnya. Tapi ada produk kan yang aman, ada yang jadi kalau ini berarti segmennya adalah teman-teman yang sebelumnya sudah pernah transaksi, tapi kemudian sempat merugi, gimana gitu. Ya, sekarang itu lebih banyak opsinya sebenarnya, lebih banyak pilihannya. Jadi kami di Bursa Komoditi Derivatif Indonesia melalui ICDX Academy itu juga kita secara reguler ngadain literasi dan lain sebagainya. Baik ke level dulu. Bahkan besok minggu depan mungkin hari Senin sama Selasa saya diundang ke Surabaya itu untuk kuliah umum terkait dengan PBK bersama dengan teman-teman di Bapukti gitu, di salah satu universitas di sana gitu. Dan itu tiap tahun pasti ada kegiatan seperti itu. Jadi sebenarnya banyak sekali kanal-kanal, selalu saya sepengamatan saya, kanal-kanal edukasi yang sudah mulai rame ya kan di channel-channel media sosial. Jadi kalau masalahnya ada di knowledge atau di pengetahuan, harusnya nggak ada masalah.
karena source-nya banyak. Hanya kalau misalnya menjumpai ada kanal-kanal medsos atau apapun itu yang kemudian mengajari, bukan mengajari ya, istilahnya menyampaikan mengenai metode analisa atau analisa pasar dan lain sebagainya. Di kita itu sekarang sudah berlaku sebuah fase di mana semua pihak termasuk perorangan yang beraktivitas di industri perdagangan berjangka komoditi itu wajib terlisensi. Jadi lisensi yang saya maksud misalnya kalau dari sisi pemasaran itu namanya wakil pialang berjangka gitu. Tapi kalau analisa, market, suggestion dan lain sebagainya ada lisensi yang disebut wakil penasihat berjangka. Itu dua lisensi itu sudah diakui oleh negara melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi sekarang kalau teman-teman ambil license mungkin tahapannya agak sedikit bertambah daripada yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kan cuman pelatihan multilateral di bursa di kami gitu ya. Kami keluaran sertifikasi sebagai syarat dasar. Setelah itu mereka bisa mengajukan diri ke badan pengawas untuk ikut ujian profesi. Kan gitu kan? Sesimpel itu dulu. Sekarang enggak. Sekarang ada tahapan di tengah satu lagi. Setelah mengambil sertifikasi multilateral di kami di bursa yang menjadi persyaratan itu, kemudian yang bersangkutan harus ke lembaga sertifikasi profesi dulu. Karena dia yang mewakili BNSP untuk menyelenggarakan namanya uji kompetensi. Nah, sertifikat multilateral bursa sudah, sertifikat uji kompetensi sudah dipunyai, baru bisa majuin ke Bapepti untuk diuji. Dan ujinya sekarang kalau di badan pengawas itu lebih ke fit proper untuk menggali latar belakang yang bersangkutan. Kurang lebih seperti itu. Tapi begitu outputnya keluar, jadi keluar izinnya, maka Anda punya sertifikasi kompetensi yang diakui oleh negara melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi, juga memiliki izin untuk beroperasi atau berkegiatan yang dikeluarkan oleh negara melalui Badan Pengawas Perdagangan Jangka Komoditi. Teman-teman ya, jadi tidak perlu ragu, takut gitu ya untuk kembali memulai investasi ataupun trading di... Aku lupa satu Mas. Itu kan tadi knowledge ya. Kalau knowledge itu. Tapi kalau kita lihat kalau dengan informasi yang sudah menyebar, kayaknya masalahnya bukan di knowledge. Ya kan, bukan di pengetahuan. Masalahnya kadang-kadang mungkin ya stigma yang kurang begitu enak didengar itu pada akhirnya kan misalkan terkait dengan kecewa dengan layanan perdagangannya. Kalau misalkan transaksi di mana nggak jelas asal usul izinnya, tiba-tiba terjebak skema ponzi misalkan. Hati-hati loh. Sekarang pokoknya yang menjanjikan keuntungan di luar nalar sama kemudian tiba-tiba dalam waktu cepat bisa dapat sesuatu itu akan berujung pada ponzi, pada skema-skema yang curang, bahasa saya begitu. Jadi kalau misalnya kondisinya seperti itu, yang perlu diperhatikan begini, begitu memulai nih, knowledge sudah oke ya, Anda mulai tertarik, kemudian mau misalnya buka rekening untuk dagang. Pertama yang perlu diperhatikan adalah aspek legalitasnya, itu penting. Legalitas dari siapa? Legalitas dari pialang di mana tempat Anda membuka rekening. Misalnya kayak Java nih, jelas anggota Bursa Komoditi Derivatif Indonesia. Itu jelas, cek aja di situsnya bursa atau di situsnya Bapepti. Legal atau enggak. Kemudian misalkan Anda dikasih nasihat atau apa ditawarkan dengan orang perorangan. Cek orang perorangan namanya di badan pengawas. Ada nggak dia ada lisensi wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangkanya. Itu cek dari sisi legalitas. Ada 3 yang perlu dicek. Perusahaannya, pelakunya, kemudian skema atau instrumennya. Kan bisa jadi perusahaannya legal, pelakunya oke berizin, tapi produk atau skema yang ditawarkan itu tidak sesuai dengan peraturan. Banyak loh saya lihat yang masih ada beberapa ya masih seperti itulah. Nah itu juga dicek 3 hal itu dari sisi aspek legalitasnya. Kalau sudah dari sisi aspek legalitasnya, maka kan yang namanya jualan kan sudah pasti ya. Bisnis itu pasti jualan, nggak mungkin nggak jualan, kan begitu ya. Nah, ketika berhadapan dengan customer atau publik atau masyarakat harus melihat apakah penawaran-penawaran yang disampaikan itu logis apa enggak. Semuanya ada hitung-hitungannya. Semuanya ada matematikanya lah, bisa dihitung lah. Jadi kalau ada janji-janji yang terkesan di luar nalar, muluk-muluk, terlalu muluk atau apa yang terkesan di luar nalar gitu. Itu hati-hati. Bisa jadi malah nanti jadinya terjebak pada satu skema atau pada sesuatu yang pada akhirnya membuat yang tadinya sudah wah aku udah oke nih kayaknya sekarang lanskap sudah bagus mau transaksi lagi. Ujung-ujungnya ketemu lagi sama lagi gitu. Jadi perlu kejelian dari sisi masyarakat untuk melihat 2 aspek, legal
dan logis. Ya. Gitu Mas. Mantap. Jadi ini benar Pak, ini pas memang lagi dalam rangka bulan literasi keuangan perdagangan berjangka dan komoditi. Jadi buat teman-teman semua ya, tadi izin dan segala macam, tapi jangan lupa ya bahwa trading ini kan tidak memang beresiko ya Pak, beresiko, tapi nggak boleh misalnya menjanjikan keuntungan yang pasti gitu ya. Nggak boleh. Oke Pak, kita lanjut lagi Pak. Yeah. Jadi karena kita sudah semakin kenal dengan industri PBK ya, produknya udah makin banyak, literasinya juga makin banyak, seperti Java ya Pak ya, Java Global Future itu setiap minggu itu ada webinar. Webinar edukasi pemula namanya Formula. Oh yes, Formula. Iya, tiap Jumat seperti ya, tiap Jumat jam 4 sore itu kita gratis. Oh ya. Lalu ada juga live market. Jadi live market itu edukasi Pak, bukan live trading, tapi edukasi. Misalnya kita di live market di sesi Eropa, sesi Amerika untuk melihat pergerakan harga. Udah bagus. Gitu. Iya. Harus diperbanyak yang kayak begitu anggota bursa nggih. Itu pesan. Ya Pak. Ya. Kayak Java, teman-teman Java nih. Edukasi itu penting karena edukasi itu sisi masuk gini teman-teman. Sebenarnya kalau bicara bisnis ya, kayak teman-teman juga. Kalau publik, selama orang itu nyaman dengan layanan yang kita berikan, dia akan bertahan lama. Betul nggih? Setuju. Jadi kalau kondisinya seperti itu, maka effort di awal sebelum jualan ya mesti mengedukasi dulu. Betul, Pak. Itu udah kayaknya begitu harusnya gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ya, Java juga memang melakukan bagiannya sebagai di alam berjangka untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, ya baik yang belum kenal, awam ya, supaya mereka tahu tentang perdagangan berjangka dan resiko-resikonya dan juga peluang-peluangnya. Sekali lagi Pak, mungkin yang udah mau habis nih ya Pak. Ya oke, siap. Jadi buat teman-teman yang tertarik gitu ya untuk transaksi perdagangan berjangka, ini ada alternatif ya. Kalau misalnya, wah mau trading gold, modalnya besar gitu. Ini ada alternatif nih, tadi Pak Anang udah jelasin ya Pak ya. Mungkin mengerucut sedikit Pak produk andalan yang buat teman-teman nih. Yang emas ya? Ya. Kalau yang emas gini, kalau teman-teman masih memang minded di gold atau minded di emas, prinsip berdagang atau berbisnis itu atau berinvestasi bahkan itu adalah jangan investasikan atau jangan gunakan semua uang Anda. Jangan. Kan gunakan uang yang relatif dingin. Artinya dingin itu apa? Kalau misalnya saya punya uang di rekening sudah dipotong dengan biaya hidup, tagihan dan lain sebagainya, tabungan dan lain sebagainya, ternyata masih ada sisa. Pilihannya dua. Sisa ini dihabisin untuk konsumsi atau untuk sesuatu yang lebih produktif. Iya kan? Kan ada hukum uang menghasilkan uang. Betul nggak? Jadi kalau misalnya bisa nahan sedikit, mungkin ya kalau biasa jajannya berapa, 50%-nya coba dialokasikan misalkan untuk sesuatu yang lebih produktif. Misalkan trading seperti ini. Tergantung kelasnya sisanya berapa. Kalau misalnya uang sisa itu yang dingin itu yang bisa digunakan untuk mencoba berbisnis melalui perdagangan berjangka komoditi itu. Misalkan ada mungkin 1 jutaan atau 500 ribuan mungkin. Coba dengan Gold ID 1. Gold ID 1. Satu lot jaminannya nggak nyampe 30.000. Ya kan? Atau misalkan uangnya ternyata sisanya agak sedikit lebih banyak karena sudah bekerja, ada penghasilan. Ternyata sisa dari setelah semua tadi termasuk tabungan tadi masih ada sisa untuk entertain dan lain sebagainya. Kalau mau agak nyobain bisnis, potong setengah misalkan sampai 3 jutaan. Cobain yang produk mikro. Ya kan, mulai dari Gold UD Mikro, Gold ID Mikro, COFU 10, kemudian Forex semuanya yang mikro-mikro itu. Karena rata-rata kalau mikro Forex Euro aja jaminannya satu lot itu cuma sekitar nggak nyampe 300.000, ya kan? Ya, Pak. Kemudian untuk Gold sendiri kalau yang mikro itu kurang lebih sekitar 360.000 satu lot. Jadi kalau margin segitu, nah kalau udah lebih gede lagi, duit sisanya bisa pakai yang mini, yang nggak ada kode mikronya, ya Euro USD, Gold UD, Gold ID, itu kurang lebih jaminannya 10 kali lipat, gitu ya. Ya tentu kalau dari sisi keuntungannya ya, kalau aspek keuntungannya tentu menyesuaikan. Kalau transaksinya kontrak-kontrak yang kecil-kecil, ya untungnya ketakannya segitu. Kalau yang mikro ya segitu, ya sesuai lah dengan size bisnisnya gitu. Oke, terima kasih banyak buat Pak Anang sudah menjelaskan banyak sekali tadi ya. Bincang-bincang kita
Ini sebenarnya kalau di satu tag ini bisa banyak topik, Pak. Oh, siap. Bisa kita pecah-pecah nih, orang mau nanya apa, udah masuk semua di sini ya. Siap. Oke, jadi pemirsa semua, jadi yang tertarik untuk trading, yang produk-produk yang sudah dijelaskan oleh Pak Anang tadi, kalian bisa nanya nih, terus mulainya gimana gitu ya, mau cara tradingnya gimana? Nah, itu bisa buka akun ya, itu di Pialang seperti Java Global Future. Nah, buat yang tertarik, yang memang mau start ya untuk trading, jadi kalian bisa klik ada linknya ya, linknya di deskripsi, kalian bisa klik, nanti bisa registrasi di situ. Oke, itu aja. Jadi kita udah banyak ngobrol, jadi senang banget bisa berkunjung ke BKDI. Sami-sami, ya, sami-sami teman-teman. Mendapatkan literasi langsung dari pakarnya ya teman-teman ya, langsung nih dari edukator ya. Oke, terima kasih Pak Anang, semoga BKDI sebagai bursa semakin maju Pak. Amin. Dan masyarakat semakin melek ya, melek investasi, melek trading dan semakin maju lagi. Siap. Sampai ketemu lagi Pak pada semoga juga Java semakin maju, karena majunya BKDI itu didahului dengan majunya Java dulu, baru BKDI-nya akan maju. Java maju. Kalau anggotanya maju, BKDI-nya ikutan maju. Amin, gitu Pak. kan? Oke. Baik, terima kasih Pak Anang buat kesempatannya. Sampai ketemu lagi pada kesempatan berikutnya Pak ya. Ya, siap. Sukses selalu Pak. Terima kasih. Suwun. Pemirsa, sampai ketemu lagi pada video-video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe.